Jauh nggak, Kang? Masih di tengah hutan. Saya ada gerbang. Rasakan ini tempatnya ini lurus banget. Suara anjing udah rame begini. Oke, saudara semua, kita bareng bersama Mas Niko dari channel Caruban Misteri ya. Kita di sini bertiga sama Kang Tasli juga. Jadi kita dapat petunjuk lagi dari Kang Tasli ya. Kali ini Kang Tasli kita mau ke tempat ritual apa ini? Ya, tapi sebelumnya kita say hello dulu, salam dulu ya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Kita bertiga bersama Mas Niko dari Caruban Misteri. Ya, beliau masih murid guru besar kita. Iya. Ya. Masih orang Padepokan Tapak Sewu ya. Cuman basicnya di apa kan? Dunia hipnosis dan gendam. Oh iya, hipnotis yang mau hipnotis. Nah, ini ya pakarnya ya. Jadi teknik pengobatannya pun hipnoterapi ya. Iya, hipnoterapi karena pengembangannya macam-macam untuk di hipnotis dan hipnoterapi itu Oke. bisa dikelola macam-macam hal ya. Oke. Nah, yang pernah apa? Tamu atau pasien yang pernah ditangani yang bagaimana tuh? Nah, kalau simpelnya untuk saat ini ya, yang baru-baru ini kasusnya sering kerasukan. Oke. Karena sering kerasukan ini kan ada dua hal. Dua hal ya. Faktor 50% karena faktor makhluk gaib. Goib ya. Faktor kedua ini yang sangat sering terjadi di anak-anak muda sekarang, yaitu faktor delusi. Oh, delusi. Jadi faktor delusi ini simpel gini lah, sesuatu yang terbentuk dari pikirannya dia sendiri, yang terjadi akibat emosi yang terpendam, kesedihan lah atau apa, ataupun permasalahan trauma masa lalu itu bisa menyebabkan. Ada kaitannya dengan depresi? Iya, sangat banget. Karena kaitannya udah depresi itu udah macam-macam luas. Kalau maaf kalau kayak semacam lesbian, homo, Iya, apakah kan itu bisa? sama saja, semua terbentuk dari otak, di pola pikir, dan juga ini juga faktor keimanan juga untuk yang faktor LGBT ya. Dan 1 tahun ini saya sudah menemukan ada 7 kasus lesbi dan gay. Udah pernah nangani ya? Dan itu faktornya bisa sembuh karena satu, ada niat, ada kemauan banget ingin merubah, bahwa dia merasa ada yang aneh dalam dirinya. Jadi pasiennya itu sendiri ya, bukan orang tuanya atau adiknya? Ada juga orang tua gitu. Terkadang ada juga yang memang orang tuanya ataupun pihak keluarganya, tolonglah ini adik saya, anak saya atau apa itu, untuk bisa dihipnoterapi agar faktor LGBT-nya tadi dihilangkan. Memang ada beberapa proses, bisa 3-5 kali proses. Beda dengan yang niat. Saya mau sembuh, nah itu bisa lebih cepat. Kira-kira nih, misalkan nanti ada yang datang ke Padepokan, Mas Niko bisa ada nggak tuh? Bisa, calling Bisa. aja. Ada Andre. Ya kita Kan masih satu perguruan kan Masih pasti. satu, Tapak Sewu. Iya, Tapak Sewu is the best. Dan ini kita ada Kang Tasli ya, masih orang Padepokan juga. Alhamdulillah dia memang tugasnya nyari-nyari informasi di mana tempat-tempat ritual ya Kang Tasli ya. Oke. Dan sekarang kita menemukan di mana nih? Saya sendiri kurang tahu nih. Masuk lagi ke sana ya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, mari kita ikut kantor.
Ini tarik awalnya udah gak enak banget. Tenang. Lihat saya. Sekarang Kang Sasli udah lebih santai, lebih relax, udah tenang. Hilang mualnya, hilang pusingnya. Kalaupun ada rasa takut, kalaupun ada rasa resah dalam pikiran segala macam hilang. Lupa lah, sudah tidak ada lagi pikiran itu. Dan sekarang Kang Sasli badannya lebih segar dari sebelumnya, 100 kali lipat lebih segar dari sebelumnya dan lebih semangat lagi. Dan pastinya bahagia, karena kita harus selalu bahagia. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Buka mata perlahan. Enak ya? Udah enakan badannya? Udah tenang, enak. Bisa bangun lagi? Apa Bisa, sekarang udah lebih kuat kok. Oke. Aduh, hawanya memang udah kayaknya memang Allah. Ini ada benturan lain. beda. Benturan lain. Secara psikis. Allah Akbar. Tadi saya ngeliat di sana ada cewek yang masuk ke sini. Ini cewek yang masuk ke sini. Lihat nggak, Kak? Saya ngerasa kelebatnya tadi agak hangat tadi tuh. Langsung masuk ke dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Nah, saya rasain. Pantesan dengan hipnotis gak mempan, ternyata ada unsur lain. Maaf, dengan siapa? Coba netra diri yang di sebelah sana. Coba dulu. Saya mau tanya, kamu tiba-tiba masuk ini kenapa? Apakah karena kita salah, tidak mengucap salam ataupun izin atau apa? Kenapa? Tolong, minta tolong. Kamu laki atau cewek nih? Oh, perempuan. Oke, perempuan. Oke, iya, oke. Pasti punya nama. Namanya siapa? Namanya siapa? Coba. Ubaidah. Ini salah satunya. Maaf Jubaidah. Kalau boleh tahu, ini kenapa di sini? Kenapa ada di sini? Sieun takut. Sieun itu takut ya. Kenapa takutnya? Kenapa takutnya? Kejar-kejar terus. Kejar terus. Oleh siapa? Oleh siapa? Allahu Akbar. Udah pernah diperkosa. Dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang jahat ke dia. Berarti lebih dari satu. Ada berapa Korban. Ada berapa? Banyak. Berapa orang yang memperkosa kamu? Nah, sejak zaman kapan nih? Kita harus tahu nih, harus penasaran. Saya penasaran, ini bukan arwah ini. Bukan, saya rasa. Bisa jelaskan lebih sini. Kalau kita mau tahu besok seperti apa, silakan. Seperti apa? Ayo. Oh, dibuang di kali. Oh, ada sungai mungkin kawasan sini. Perkosa dibuang ke kali. Enggak, maksudnya dibunuh dulu atau Diperkosa dulu mungkin. Apa kamu diperkosa dulu lalu dibunuh dan dibuang? Ada nggak yang korbannya seperti kamu? Yang lain ada lagi nggak? Apa hanya kamu sendiri? Nulaina ayah berdiri tahu nggak kapan nih? Maksudnya periode kapan? Zaman kapan? Kerajaan atau zaman kerajaan atau Karena kalau zaman sekarang udah pasti ketahuan. iya udah Udah kepolisian kan. Ini zaman dulu. Nah, sekarang kamu ada di sini ngapain dan tiba-tiba kamu masuk ke sahabat saya ini? Apa tadi? Sundanya dia lagi nyari ibunya yang dibunuh sekeluarga juga dibunuh semua. Keluarga boleh. Iya. Nah, terus lagi nyari ibunya. Itu ibunya lagi di mana? Lagi di sawah apa di rumah atau gimana? Masalahnya apa? Ngerampok atau apa? Perasaan saya kok tangan itu juga lebih merasa pasti ada sesuatu yang Rasain
Siapa nama ibunya? Dewi. Jadi kamu arwah gitu. Arwah. Jujur ya, kamu arwah apa makhluk jin penunggu kawasan hutan ini? Masalahnya Kang Casli ini yang punya badan ini bukan orang biasa, dan juga dia tahu hafal tempat kawasan seperti ini. Bisa jadi makhluk ini sudah ngincar dia duluan, Kayaknya survei tempatnya mungkin. udah kenal, mungkin yang sering apal lah. Nah ini saya mau coba nih, kalau begini kan ada password ya. Iya. Kalau makhluk jin kafir ataupun jin yang muslim, kalau ditanya muslim dia nggak bisa. Ya. Kalau ditanya kamu Islam atau bukan, dia bisa. Tapi kalau muslim kadang-kadang dia nggak bisa belepotan. Iya. Itu dulu kita coba. Oke, silakan coba. Sekarang ikutin kata-kata saya ya. Kamu muslim atau Islam? Coba kamu ngomong Islam. Bisa nggak ngomong Islam? Islam. Saya ngerasain Kan beda ya. Ini tipu daya. dia udah tidak beragama. Makanya kan ada orang kerasukan segala macam, kadang-kadang dipercayanya itunya ya arwah. arwah. Ada banyak yang katanya ibunya masih ada di sini, anaknya masih ada di sini. Ini Bahayanya salah. bisa mengakibatkan Salah fitnah. Betul, betul. Jadi teman-teman semua, ini bukan arwah. Ini bukan arwah. Kamu ngaku aja juga itu. Ayo, Kamu jin yang ada di mana? Ayo. Aku ya, jujur. Atau saya siksa. Ampun. Kamu udah mulai nyuri-nyuri hati kita ini. Kamu mau nyuri hati kita. bikin kita kasihan. Kayaknya dihipnotis bisa nggak ya? Kalau dalam kondisi begini susah, karena kalau hipnotis ini lebih cenderung ke manusianya. Kalau ini goib. ada makhluknya. Oke. Nah, itu kalau hipnotis jin ada cara lain. Itu beda. Nah, Ya. Saya ingin tahu. Ya. Di sini di mana rajanya? Kamu nggak usah mengelabui kita. Ya udah kelihatan wajah kamu. di mana, tunjukin tempatnya. So, Lebih baik kamu jujur. Oke, sana. di sana. Seberapa jauh? Siapa di tempat ini? Udah dekat. Tapi padanya mengharap di atas. Sebab kami itu menjawab sama ini Ada rajanya. mau, Mau macan. tapi wah, beda jadi katanya Ya. Jadi nama asli kamu siapa? nama Anjani. Anjani. Bilang tadi siapa? Jubaidah. 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 Aduh, kamu gini. Gini. Ada ingat lagu Jubaidah. Kamu tahu siapa kita kan? Ya. Saya Jaka dan ini Mas Niko dari Padepokan Tapak Sewu. Ya. Kamu lebih baik bertobat, gak usah membuat fitnah-fitnah seperti ini. Ya, Nggak ada untungnya. nggak ada untungnya. Kamu dengerin kata-kata saya, kalau bisa ikutin. Mau adem, hati kamu mau adem, nggak panas lagi, ikutin kata-kata saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Pelan-pelan ikutin. Pelan-pelan. Ulang. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ulang ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Adem. Apa
badan. Gimana antum? Enak, tenang. Kamu nggak usah ada di sini lagi. Ya, pergilah ke musola atau ke masjid. Di sana juga ada makhluk-makhluk yang sebangsanya kamu. Ya, kumpullah di sana. Ya, tenangkan hati. Langsung pergi dari sini ya, langsung cari tempat masjid ya. Ini ada kekuatan besar, tadi kelihatannya waktu dia disahadatin nggak terima. Tadi ada beberapa energi yang udah mau masuk ke sini, tapi dia mental di saat dia bersahadat. Saya coba ini. Ini mungkin ini perlu. Ya, ini harus kondisi netral dulu. Yuk, oke, Kang Cas. Duduk dulu bentar, ya. Kuat ya fisiknya. Nah, sekarang ini baru bisa dihipnotis kalau begini. Oke, lihat saya. Nah, sekarang Kang Sasli badannya segar dan lupa dengan tadi, dan lupakan tadi Kang Sasli tidak ingat dengan apa yang tadi yang dialami, dan sekarang segar, merasa bahagia, udah banyak segar. 1000 kali lipat lebih segar dari sebelumnya. Sekarang segar. Semangat. Oke. Ya, semangat lagi ya. Ya. Kang Sasli ini penunjuk jalan. Hati-hati, dia berkeliaran di atas. Dia bisa nyerang dari belakang. Allahu Akbar. Langsung aja Kang, cepat kondisikan. Oke. Oke. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Tapak jela di kau bunjak. Siapa dia? Diam, duduk. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Anteng, diam, duduk kamu. Kaku kamu, badan kamu sini kaku. Udah sok ngomong, kamu mau apa? Kamu siapa? Allah. Bertaring. Wajah. Kenapa kamu kayak begini? Kamu rahasia ketiga. Saya ingin cari tempat kamu di mana. Ngaku kamu. Kamu penunggu di sini, saya tahu kamu. Datang ke tempat lain. Biar ngosik ketenangan aing. Memangnya kenapa? Hah? Memangnya kenapa? Saya datang ke sini. Kamu nggak terima? Nggak terima. Lalu kamu mau apa? Anak buah aing dipijen di tempat dia. Anak buah kamu sekarang udah masuk Islam. Sekarang giliran kamu mau masuk Islam. Lebih baik masuk Islam pas bulan Ramadan. Udah, saya mau tahu ya, berapa sakti kamu. Kamu benar sakti? Sok coba. Raja nanti dia. Oh, raja. Raja nggak begini kayaknya sih. Jangan ngaku-ngaku raja. Baik. Aduh, Raja nggak raja tuh gini. mengayomi rakyatnya. Ah. Ini mengayomi apa? Rakyat disiksa di apa? Di mana tempat kamu? Tempat pesugihan? Hah? Ayah di pinggir hawangan. Emang dari sebangsa golongan kamu ini bisa mewujudkan keinginan orang? Gampang bagi aing. Bisa ngerubah daunnya jadi uang? Gampang. Coba buktikan. Hah? Coba buktikan. Kalau gampang itu dibuktikan. Aing tak Jangan kunci. bukti alasan. Gak ada yang ngunci kita. Gak ada yang ngunci dia. Gak ada. Saya mau tanya, apakah ada sebangsa manusia yang menjadi juru kunci ataupun kuncian di sini? Ayah. Ada. Ayah. Kita nyari nggak ada soalnya kan? Ya, kita beli kunci. Di mana kuncinya? Orang sini atau mana? Ini koloninya. Aing jama dia. Anu kadar dia. Ayang sugih ngadadak. Oh, Lewat nyupang. nyobain kita cari kekayaan. Ngepre. Atau mentah kasugihan. Oh, gitu. Lewat nomor. Oh, nomor ini dia. Ini bulan puasa, bro. Ah. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu tunjukin. Di mana tempatnya ya? Sebutkan ciri-cirinya tadi, apa kali irigasi atau apa kali? Pinggir hawangan. Tadi dia mencari di sana. Dekat. Kebah. Awi. Yang sebelah sana. Ringku yang Sebelah sana. Oh, sebelah sana. Ini kita ini sadar dulu Kang Ari. Kang, ini dulu.
Ayo, Oke. coba di netralisir. Oke. Santai dulu, santai dulu. Duduk. Netralisir dulu. Lihat tangan saya. Tenang dulu, tenang. Lihat tangan saya. Dah, pejamkan mata dah sekarang. Sekarang Kang Arif lebih santai. Lupa dengan yang tadi, lupa. Dan sekarang Kang Arif badannya lebih segar dari sebelumnya. Dan sekarang lebih semangat lagi, bertenaga, lebih full bertenaga. Oke, 1, 2, 3, udah badan segar. Dah, segar, dah. Aduh, kenapa ini? Ada yang mampir tadi, ada yang mampir. Dah. Ada ini rupanya memang Gila nih tempatnya. Baru masuk udah begini. Ini Kang. saya ngeliat di belakang sini ada tadi nongol, cuman saya karena Kang Niko lagi netralisir, saya nggak apa-apain. Sebentar sih, paling berapa detik, cuman dia pergi ke sana. Jadi dia pergi ke sana. Mungkin Kang Sasri bisa kita kasih tahu kita apal daerahnya ini kemana? Ini kita antisipasi karena kita kan mau menuju ke lokasi pusatnya nih. Iya. Ini Kang Sasli sama kameramen kunci dulu deh. Khawatir ada kecolongan. Nanti silakan, nanti ada apa-apa kita kunci dulu dah. Nah. Tarik napas. Oke. Ya, bawa dari mulut. Tapak saya dari kawal peminta kayaknya ada buka umur. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau udah gini kan aman, kita nggak khawatir. Lupa tadi. Namanya orang kalau udah lupa nih. Ini bulan Ramadan, jadi kita penasaran masih ada lagi pelaku nyari tonggal, kan lagi musimnya nih. Nyelot apa tuh? Dan sekarang online lagi marak. Saya di Ramadan ini kan udah seperti bilang fokus ibadah. Nah, kita udah nggak syuting karena mau fokus ibadah. Dengar info kayak gini, penasaran aja. Ada guru ajak Mas Niko ya. Biasanya kan kalau ini datang seperti ini, pondok pindah ke sono, kalau ini tuh pondok pindah. Semuanya di sekitaran sini aja. Dan ini ya, emang Kan ini itu bawahnya ada auranya kali. udah beda ya sini ya. Ini sini kan tuh di situ kan ada kali, tapi airnya udah nggak ngalir. Udah kering. Iya kering. Dan kekuatan besar tadi waktu Kang Sasli di Sahadatan kan dari sini penuhnya di sini. Saya ngeliat kayak ada kelebatan putih sih waktu dia kena itu. Saya ngeliat kelebatan putih. Yang saya lihat loh. Mas Niko sendiri gimana? Hangat pas mau Hangat masuk tuh, ya? tiba-tiba kayak ya angin lewat hangat sep terasa gitu ya? tuh. Cuman saya belum ini apa gitu kan karena sepintas. Pikir saya hanya fokus kepada fisik dia mungkin karena ada apa kan. Nggak, namanya Jubaidah. Jubaidah. Nggak tahunya apa? Anjani. Anjani. Kayak Itu kan nama palsu lagi kayaknya. kayaknya. Makhluk goib lah, ada Dewi Anjani, Ratu Anjani, ya macam-macam. Tapi nggak masalah lah, yang penting dia udah masuk, Udah Islam. bersahadat ya kan. Kalau dia di masjid kan banyak golongan dia bisa ngajarin ke arah. Saya ngerasain Kalau sekarang dada, napas kita kan agak sesak ya karena kita memasuki aura energi yang penuh ini ya. Ini tandanya kita betul-betul sudah di lokasi yang ya, semoga aja bener apa yang tadi ditunjukin karena tadi waktu jin masuk ke kamera Awas Kang, kalau udah di sini Panasan hati-hati ya. ya. Jangan inilah ya, Saya kita jangan takutnya aneh gitu. menyerang. Nah, tapi udah diisi lah. Oke ya, pokoknya jangan ini ya. Jangan kosong lah bahasa umumnya. Jangan kosong, awas jangan kosong. Maksudnya jangan kosong mikirin yang enggak gitu ya. Ini di sini nih tempatnya nih. Kalau Palu tuh. Oh ini, sungai itu ya. tadi bilang sungai ya, Tapi kecil sungai apa? Hawangan ya, tadi bilang Hawangan apa tuh? Saya Apa ya? sudah halus tadi saya kurang paham sebetulnya. Semacam saluran Saluran air air. tuh. Ya, kameramen tahu nggak tadi yang bilang nama Hawangan atau apa bilang? Saya mah bukan nggak. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya biasanya agak ini ya, inget ya. Iya. mungkin ada saluran irigasi mungkin ya yang Model kan sana banyak sawah. Ini kalinya yang dari ikan sono yang masuk ke itu ujungnya kan di sono. Saat survei dulu gimana? Ngeliat sungai gitu. Kering di sini tuh lagi. Apa Kang? Ular atau apa? Apa? Kirain ada ular. Ada saya. Orang.
Orang. Orang. Orang. Nggak sadar dia, nggak sadar. Orang ini. Kita datang dia diam aja soalnya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Masih gini. Ini satu contoh nih orang yang lagi lakukan sesuatu dalam kondisi nggak sadar. Masih muda lagi kelihatannya. Hei, Kayak di benteng. hei, gimana? Assalamualaikum. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Assalamualaikum. Atau kita tarik dulu dia ke atas mana? Saya turun dulu. Kita angkat ya, karena dia berada di lokasi yang salah. Jadi kalau kita menangani di tempat, karena masih dikuasai energi Iya. itunya. Ini ada. Mau nggak mau harus Saya kita, nggak ngerti kan di benteng suara kenapa nggak bisa tembus ke sana ya? makanya harus kita tarik. Coba kita buktikan ya. Hati-hati bang. Mas Niko bisa dengar suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapain kamu di sini? Yuk ikut yuk, jangan di sini yuk. Kesana yuk, ikut sana yuk. Yuk, udah nurut sama Ya, saya, nurut bawa sama ke sini saya. aja. Udah nggak apa-apa. Bawa ke sini. Ikut sama saya. Mas Niko dengar suara kita nggak? Mas Niko? Iya, dengar. Oh ya dengar. Oh udah netral gitu. Ini ada sesuatu tadi. Ada yang Ntar ini ada yang jatuh atau apa nih? Allahu Akbar. binatang ya? Binatang. Ais, panas. Tuh nih. Seperti rantai babi. Allahu Akbar. Iya. Kelihatan nggak? Coba. Iya hitam. Tuh. Tapi ini enggak Jangan, baik. jangan. Oke, udah gelopan itulah. Bawa- Nggak bawa penting. aja ke atas, Iya, bawa aja sini. ke atas, Kamu ke ikut atas. sini, sebelah sini. Wah dia linglung dia. Linglung dia. Linglung dia. Naik sini, naik. Ngapain kamu malam-malam di sini? Oke. Kameramen nanti diulur ya. Iya. Wajahnya privasi. Iya. Cari tempat buat. Kan ada tempat netral tuh, itu kekuatan sana gede. Udah tuh. Jadi kalau dibilang ODGJ nggak mungkin karena dari penampilan dia tampaknya baik-baik. Mas. Nama kamu siapa? Halo. Nama siapa? Oh, ini belum. Udah. Sok lurus kakinya lurus. Lurus kakinya. Nah, ini harus dikondisikan netrain dulu. Lihat tangannya. Tidur. Sekarang kamu tidur ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kamu akan kembali normal seperti semula. Seperti kamu awal sebelum datang ke tempat ini. Dan kamu akan berkata jujur kepada kami dan tidak bisa bohong. Dan kamu akan mengatakan yang sejujur-jujurnya. Dan kamu gak bisa bohong dan sedang apa kamu sini, apa tujuan kamu datang sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan dalam hati dan kamu akan membuka mata dan kamu kembali duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, duduk. Duduk. Bisa kan? Nama. Iya, nama dong. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad lagi apa di bawah itu ritual apa? Ada di situ kamu ngapain? Tahu saya juga bingung. Bingung. Iya. Kenapa bisa bingung? Maksudnya siapa yang membawa kamu? Semacam bisikan. Ngikutin bisikan, ngikutin perasaan. Iya. Tata, kamu orang sini atau orang luar sini? Orang luar Orang luar sini. dari mana? Kota mana? Masih Cirebon? Luar kota. Oh, asli luar kota. Iya. Kamu udah berapa hari di sini? Nggak tahu sih bingung juga. Kasihan. Enggak, yang ngebisikan kamu itu apa? Ya semacam bisikan gitu. Apa yang ngebisikannya apa? Saya emang lagi ini sih pusing juga Pusing kenapa? masalah biasa ekonomi. Ekonomi. Kenapa? Ya saudara pada nggak peduli lah. Saya tinggal sendiri. Punya anak istri? Anak istri sih belum punya. Oh, belum, bujangan. Jangan. Nah, sekarang kamu masih bujangan, masih muda. Kenapa kamu harus kesini? Karena faktor
pusing ekonomi berarti ya. Iya, ekonomi. Nah terus tiba-tiba kamu sampai ke tempat ini ceritanya gimana? Nah, saya emang lagi ngusahain buat ekonomi, buat segala macem lah kebutuhan. Dengan jalan pintas. Iya. Kamu punya banyak hutang itu? Nah, ini kayaknya awalnya ngelamun Iya. di rumah. Pikiran stres, beban ekonomi lah ini. Jadi dia ya makanya jauh dari ibadah, banyak melamun. Nah ini yang namanya setan lewat. Jadi ada setan lewat ibarat kata yang mempengaruhi dia gitu. Akhirnya karena kosongnya dia, keimanan dia kurang, akhirnya pikiran dan fisiknya dikuasai makhluk jin, akhirnya dituntun ke tempat begini. Dan dia merasakan bahwa tempat ini akan membuahkan hasil yang diharapkan. Iya, dari awal emang gitu sih, saya nyari cara, nyari jalan. Emang sempet pengen ritual lah. Jadi ritualnya kamu pokoknya apa aja ya, entah togel kah, entah pesugihan atau apa, kamu niatnya udah begitu ya. Iya, bisikannya ngasih tahu itu. Ini udah ditutup mata hatinya. Udah berapa hari sebenarnya kamu di sini? Sok kamu terakhir berangkat hari apa? Berangkat terakhir kalau nggak salah tuh sesudah, seingatnya sih sesudah Jumat lah. Jumatan tuh orang-orang Jumatan. Sekarang Sekarang kan Sabtu. Kemarin-kemarin. Kemarin Jumat kemarin, kemarinnya lagi. iya, Jumat kemarin. Jumat kemarin. Tapi tadi siang waktu saya kesini kok nggak ada ya dia. Nah tadi siang kamu udah di sini atau di mana? Atau di tempat lain atau gimana tadi siang? Tadi siang sih di situ kan. Puasa nggak? Lagi puasa tadi siang? Ada air minum di situ. Ada air minum dingin. Ya ada kondisi lagi manggungnya. Karena tadi kita temuin dalam kondisi nggak sadar kan, dia diem aja kan. Di belakang eksistensi kayaknya kamera ada nggak ya? Jadi lihat apa nongol itu di belakang. Sekelebatan sekarang. Kayaknya mantau dia. Di situ tempat yang kita mau coba bawa ke tempat netral, tetap juga di sini tempatnya Ada tadi. kumpulannya kayak begini. Tapi udahlah. By the way, yang penting kita nih selamatkan anak muda ini. Faktor-faktor seperti ini nggak boleh terjadi lagi, apalagi yang dalam kondisi kesulitan masalah ekonomi. Jangan sampai larinya ke arah begini ya. Apalagi nyari nomor-nomor togel. Daripada ngelamun ya. Ini kan kalau ngelamun kan udah kesempatan dia untuk masuk. Iya. Lebih baik nyari kegiatan daripada ngelamun. Yang namanya usaha itu kan ada yang dicari, ada yang dibentuk. Nah. Tinggal milih yang mana usaha itu. Ya kalau nyari yang lamar, ya enggak. Kalau nggak bentuk dirancang dari sekarang, proses. Masih muda. Iyalah, otak ini daripada kayak gini, aduh, uang goib itu nanti yang jadi korban. Kalau nggak kamu, keluarga kamu. Berisiko. Saya yakin kamu pengen sukses itu buat orang tua kan? Iya kan? Nah kalau cara kayak gini ternyata orang tua jadi tumbal gimana? Apa yang mau dibanggain? Nah, iya kan? Malah keluarga jadi korban. Coba buka pikiran. Tapi Islam kan kamu? Islam tuh. Gimana? Jadi nggak boleh kayak gini kamu dekati orang-orang yang ya ustadz kah atau apa, kalau dalam kondisi kamu seperti ini gitu kan. Ada pencerahan hati lah. Iya. Jadi jangan sampai ambil, tapi susah juga sih karena dia terpengaruh ya. Iya. Dibisiki begitu karena kondisinya melamun. Kan kita netralisir nanti ya. Oke, coba lihat mata saya. Pejam kan? Remaja pejamkan. Oh. Sekarang dengarkan saya. Sekali lagi saya mau kasih pilihan. Ya. Kamu sayang orang tuamu? Sayang. Ingin membantu dia? Iya. Ingin berbakti padanya? Iya. Saya kasih pilihan. Silahkan kamu ritual tapi orang tua kamu jadi tumbal, atau pulang sekarang dari usaha. Pilih mana? Jadi pulang ke Pulang. Benar. Ini dari lubuk hati kamu. Benar. Kalau memang kamu ingin pulang, ayo kita pulang. Kamu kesini tadi bawa kendaraan apa enggak? Atau
Ya saya jalan gitu aja sih. Jalan aja nyusurin jalan gitu. Jauh loh dari ujung jalan sana sampai ke sini loh. Oh, pantesan lagi siang saya nggak ada tuh, dia pasti belum nyampe ya ke sini tuh. Soalnya saya yang di sini cari-cari itu tuh. Info bukan biasanya kalau ada yang mau ritual atau apapun saya intip dulu kan gitu. Ini tadi siang nggak kelihatan sih. Mungkin jalurnya bukan lewat jalur biasa. Iya kayaknya sih. Ya yang tahu mungkin makhluk yang di sini kalau jalur ini ya kelihatan pandangan kosong pasti nanti ada yang mencegah. Nah itu. Kayaknya. Atau bisa jadi tertutup tabir goib atau bisa jadi karena tadi ya. Tuli nggak kedengeran. Kamu tadi tahu nggak ada suara-suara kita datang dari ujung sana? Kedengeran nggak? Enggak. Oh benar-benar tutup itu. Nah ini satu pesan khusus ya, berarti apalagi yang masih muda lah, kalau masalah pekerjaan ataupun penghasilan segala macam udah kreasi aja lah, kreativitas kita kembangkan gitu kan, jangan sampai ada permasalahan ekonomi lah, hutang atau apalah ini akhirnya cari jalan begini. Dan yang terpenting kalau dalam kondisi pendapatan ekonomi belum matang ya, udahlah jangan maksa-maksain apa Jalan urusan pintas. sama leasing segala macem, jadi akhirnya masalah hutang, akhirnya gali lubang tutup lubang. Apalagi yang dulu kan ramenya pinjol, banyak anak muda yang stres gara-gara pinjol, ini bahaya kan, Bunganya itu wah. nggak beres. Akhirnya stres karena nggak bisa bayar, ditagih-tagih. Nah sekarang badan lebih segar ya, lebih segar sekarang si badannya. Nanti pulang ya, nanti kamu bisa lah nanti di belakang kita, biar nanti kamu pulangnya bareng sama kita, nanti kita antarkan sampai jalan sana ya. Nanti kita ada ongkosnya nggak? Ada nggak? Dah. Oke, saudaraku semua, alhamdulillah yang apa misi ini kayak jadi misi penyelamatan ya. Iya, nggak sengaja. Nggak sengaja jadi misi penyelamatan. Alhamdulillah udah bisa menemukan anak muda yang sedang hilang arah di sini. Kita doakan semoga beliau sukses ke depannya dan tetap istiqomah di jalan yang benar ya dalam mencari nafkah. Alhamdulillah ya. Terima kasih buat seluruhku semua. Terima kasih buat Mas Diko. Jangan lupa subscribe channel Caruban Misteri Channel. ya. Dan terima kasih juga buat Kang Casri. Ya, yang Ini luar biasa banget. tetap semangat cari info-info ya. Semangat. Sempat kena santet dia. Hanya saudara kita ini yang luar biasa, dapatkan lokasi-lokasi yang Iya, jadi luar tempat. biasa. Oke, Arul Kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.